Dari bacaan Yohanes pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39, Sinode memberikan tema menerima aliran hidup dari Roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi COVID-19 masih tetap berlangsung sampai saat ini. Dan entah kapan selesainya, kita pun sulit untuk memprediksinya. Pandemi COVID-19 ini telah membawa banyak kesulitan dan penderitaan bagi kita manusia. Ada sebagian orang yang kehilangan mata pencaharian sebab terkena putusan hubungan kerja di mana lembaga yang menaunginya telah mengalami kerugian. Ada sebagian orang yang dirumahkan sehingga banyak orang menjadi pengangguran. Sebagian orang yang berwirausaha pun juga mengalami pasang surut. Segala sesuatunya harus dikerjakan di rumah. Belajar di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi sehingga banyak orang yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Demikian juga aparat pemerintah dan juga tenaga medis sudah tidak kurang-kurangnya memberi himbauan kepada masyarakat untuk tinggal di rumah. Namun kenyataannya banyak orang yang tidak mematuhi himbauan itu. Sehingga mereka pun juga mengalami kejenuhan, kesal, dan kemudian putus asa. Dan mungkin masih banyak lagi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Hal ini tentu membuat kegelisahan, membuat kekhawatiran dan kejenuhan serta kesengsaraan bagi umat manusia. Manusia pada saat ini membutuhkan kelegaan yang bisa menjadi alat untuk mengusir rasa jenuh, untuk mengusir rasa khawatir dan juga takut. Dan kelegaan ini terobati di mana saat ini pemerintah mulai melonggarkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan ini menjadi bukti kita bisa menyaksikan bagaimana orang kemudian berjubel memenuhi pasar-pasar, toko-toko dan juga mal. Seolah-olah mereka sudah tidak memperhatikan aturan main pemerintah. Mereka tidak memperhatikan himbauan pemerintah dan tenaga medis lainnya. Mereka tidak menjaga jarak. Mereka tidak mencuci tangan. Mereka tidak memakai masker. Dan himbauan
itu seolah-olah sudah sirna dengan adanya PSBB. Mereka tidak menyadari dan tidak memperhatikan dirinya. Apakah dirinya ini yang membawa virus yang bisa menularkan orang lain? Atau juga malah sebaliknya, mereka sendiri yang tertular. Itu tidak menjadi persoalan bagi mereka. Yang penting saat ini mereka terpuaskan. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi keinginannya yang selama ini dipendam kurang lebih 2 bulan. Untuk tinggal di rumah. Mereka bersuka cita merayakan kelonggaran PSBB ini. Saudara, kelonggaran PSBB memang memberikan kelegaan dan juga memberikan sukacita. Namun itu hanya sementara waktu saja. Itu hanya sementara yang dapat mengobati apa yang saat ini dirindukan dan diharapkan oleh masyarakat. Tetapi sebenarnya jauh di sana manusia membutuhkan kelegaan sejati. Yang memang kelegaan sejati ini bisa mengobati dan juga bisa memberikan ketenangan di dalam kehidupannya. Lalu pertanyaannya saudara, di manakah kita bisa mendapatkan kelegaan sejati itu? Kelegaan sejati yang bisa membawa ketenangan, kelegaan yang bisa memberikan kesukacitaan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang dan dengan sukacita. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang baru kita baca dan kita dengar bersama. Diungkapkan di ayatnya yang ke-37. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tawaran ini disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat banyak orang merayakan hari raya Pondok Daun. Di mana bangsa Israel mengucap syukur atas hasil panen yang dirayakan selama 7 hari pada bulan purnama. Pada masa perayaan ini umat Israel berziarah ke Bait Allah di Yerusalem sambil membawa persembahan syukurnya. Dan selama masa mereka pergi ke Yerusalem ini mereka tinggal di dalam pondok-pondok tersebut. Dan pada hari terakhir puncak pesta terdapat sebuah ritual pengambilan air oleh para imam untuk dipersembahkan sebagai kurban curahan pada mezbah di Bait Allah. Dan pada saat itulah Yesus memanfaatkan momentum tersebut untuk menyatakan identitasnya. Ia berdiri dan kemudian berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di sini Yesus dengan lantang mengundang banyak orang, yakni para peziarah di Bait Allah untuk percaya dan menerima Yesus sebagai sumber air hidup
yang akan melegakan mereka. Maksudnya ialah bukan tradisi semata yang dikehendaki oleh Yesus. Namun lebih dari itu, yakni sikap hidup yang nyata sebagai orang yang mengaku percaya. Sebab orang percaya bukan menyembah kepada Allah yang mati, melainkan kepada Allah yang hidup. Dan melalui pernyataannya ini, Yesus ingin menunjukkan bahwa Dialah sesungguhnya korban curahan yang benar dan yang berkenan bagi Allah. Maka hendaklah orang-orang berdosa datang dan percaya kepada Yesus dan meneladani Yesus dalam hidupnya. Pernyataan Yesus ini, saudaraku, juga mengingatkan kita pada apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Penegasan tentang Yesus sebagai air yang menghilangkan rasa dahaga disampaikannya kepada khalayak ramai yang hidupnya membutuhkan penyegaran. Sebagaimana setiap orang haus akan air, demikian juga manusia mendambakan kebenaran pewahyuan. Dan air digunakan secara simbolik di dalam perjanjian lama untuk melambangkan pembersihan dan keselamatan. Dan dalam pesta Pondok Daun tersebut, simbolisasi pembersihan itu diwujudkan. Dan Yesus memberikan makna baru terhadap air, yaitu sebagai penghilang dahaga. Dengan demikian, saudaraku, air menjadi pemulih sekaligus menjadi sumber kehidupan. Tanpa air, kehidupan sirna dari muka bumi ini. Pengharapan umat akan air terpenuhi di dalam diri Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber air kehidupan. Dan kita bisa menikmati air kehidupan itu terus-menerus jika kita mau datang setiap saat menjumpai sang sumber air kehidupan. Bukan hanya pada saat kita membutuhkannya, ataupun dalam keadaan sukar. Tetapi setiap saat dalam keadaan apapun, kita datang menjumpai sang sumber kehidupan itu, maka disitulah kita akan mendapatkan kelegaan. Saudaraku, penggunaan air sebagai bahasa simbolik sangat mengena di dalam konteks pembacaan Injil Yohanes. Karena itu Yesus menyebut barang siapa percaya kepadaku sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Air hidup dapat bermakna air yang mengalir. Dan di situ dapat diartikan lagi sebagai air yang memberi kehidupan. Dalam Zakaria 14 ayatnya yang ke-8 menyebut bahwa air itu akan mengalir dari ambang pintu bait Allah. Dan dalam Yehezkiel 47 ayatnya yang pertama mengatakan
bahwa air itu mengalir dari bawah ambang pintu bait Allah. Yesus kini menyampaikan bahwa air itu akan mengalir dari dirinya yang adalah bait Allah yang baru. Semua orang yang haus diundang untuk datang kepada Yesus. Dari dalam hati mereka yang datang dan minum pada Yesus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Seperti pohon yang ada di tepi aliran air yang tidak pernah kering. Dan yang akan terus berbuah pada musimnya. Serta membuat pohon kehidupan kita menjadi rindang di mana ada banyak makhluk hidup dapat berteduh saat terik panas matahari datang. Dengan kata lain saudaraku, karena dalam hati kita mengalir aliran-aliran kehidupan, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada, dan dari hidup kita orang lain pun dapat melihat kasih Kristus secara nyata. Semua orang yang percaya kepada Yesus akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikannya dan yang akan tinggal dalam hati orang percaya. Roh itu dicurahkan bagi mereka yang percaya kepada Yesus saat Yesus dimuliakan. Pemuliaan Yesus harus terpenuhi sebelum Roh diberikan. Dengan demikian saudara, apa yang dikatakan Yesus ini merupakan antisipasi tentang penghibur yang akan disampaikan oleh Yesus secara panjang lebar dalam khotbah perpisahannya dengan murid-muridnya. Di sana disabdakan oleh Yesus bahwa jika ia pergi, ia akan mengutus Roh Kudus kepada para murid. Oleh karena itu, mereka menjadi percaya kepada Yesus, ikut di dalam kemuliaan Kristus. Mereka akan menimba air hidup dari sumber yang tidak pernah mengering. Terus menerima aliran hidup dari Roh untuk hidup. Dengan menerima aliran itu, kehidupan disegarkan. Kehidupan akan dipulihkan, kehidupan akan dilanjutkan di masa mendatang dengan penuh pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tawaran Yesus ini juga diberikan bagi kita pada masa kini. Ia mengerti bahwa setiap orang merasakan lelah dan haus akibat beratnya menjalani kehidupan sehari-hari. Bagi setiap orang yang mau datang kepadanya, dengan mengosongkan diri dan membuka diri akan menerima aliran air kehidupan dan meminumnya akan disegarkan. Roh Kudus dari Yesus menjadi sumber kekuatan bagi umat dalam menyusuri perjalanan hidup ini. Dengan demikian saudara, murid-murid yang mengikut Yesus tidak hanya tahu tentang Dia serta merayakan Yesus secara ritual semata, melainkan mampu menjalani hidup sehari-hari dengan segala dinamika dan pergumulannya. Kekuatan Roh memberi penyegaran, memberi kekuatan, dan sekaligus kehidupan. Oleh karena itu, di dalam ibadah Pentakosta ini, yang biasanya kita rayakan bersamaan dengan peristiwa unduh-unduh,
di mana kita setiap anggota jemaat akan memberikan persembahan dari hasil unduhan kita, atau bahkan talenta kita masing-masing, yang nantinya akan dilelang dan kemudian hasil pelelangan ini akan kita persembahkan kepada Tuhan. Namun karena situasi pandemi COVID-19, hal tersebut tidak bisa kita lakukan dan kita rayakan bersama. Kita hanya bisa merayakannya di rumah kita masing-masing. Meskipun demikian, kita pun tetap dapat memberi persembahan berupa uang sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah memenuhi kebutuhan kita, Tuhan telah mencukupi akan kebutuhan kita, sehingga kita mengungkapkan rasa syukur ini melalui persembahan dalam peristiwa unduh-unduh itu. Karena itulah, melalui ibadah di hari Pentakosta ini pun, kita juga diharapkan dapat memahami akan makna menerima aliran air hidup dari Roh serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aliran Roh yang menghidupkan. Dan oleh sebab itu saudara, sekali lagi marilah kita membuka diri, membuka kehidupan kita agar aliran Roh itu memenuhi kehidupan kita. Dan jangan sampai kita mengeraskan hati, merasa mampu mengatasi segala persoalan pergumulan hidup kita yang saat ini kita hadapi dengan kemampuan kita. Dengan senantiasa kita membuka diri dan kehidupan kita pada Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan, maka kita akan dialiri aliran-aliran air kehidupan yang menjadikan kita menjadi tenang dan tidak takut dalam menjalani kehidupan yang serba sulit ini. Sebab Dialah sumber air yang akan memulihkan kita. Dan ketika sang sumber air itu mengaliri aliran kehidupan dan memenuhi hati serta kehidupan kita, maka kita akan dimampukan menjalani bahkan mengatasi kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan persoalan ini, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini bahkan dapat mengalami kelegaan, kesegaran, dan kepuasan sejati. Tuhan memberkati kita. Amin.